bahwa anak-anak kami yang menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Huda ini ada 2 tingkat, yaitu ada madrasah sanawiyah dan ada madrasah aliyah. Jadi kenapa sih saya memilih Nurul Huda? Kenapa nggak pondok pesantren lain? Mungkin kalau bagi pribadi saya, kenyamanan itu sangat penting. Selamat datang kepada para undangan kami di Pondok Pesantren Nurul Huda. Inilah Pondok Pesantren Nurul Huda yang sebenarnya kalau dari segi usia sudah cukup tua. Pulang pensiun dan sepakat mendirikan Pondok Pesantren Nurul Huda, tepatnya tanggal 5 Juli tahun 85. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu wali santri jangan pernah menyesal untuk memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Kenapa? Semua ada. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada acara perpisahan kelas 9 dan kelas 12 Pondok Pesantren Nurul Huda tahun 2023 kali ini. Salawat berakaikan salam tak lupa pula kita kirimkan ke arwah junjungan alam, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya beserta Ibu. Yang kami hormati Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda Kota Baru, Ustadz Asmo Minanda SAD. Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah, Ibu Kepala Madrasah Aliyah, kakak-kakak alumni Pondok Pesantren Nurul Huda Kota Baru lintas angkatan, Majelis Guru Pondok Pesantren Nurul Huda, dan para undangan wali santri, hadirin
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa
warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Rafa Saputra. Kepada Rafa, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqaddilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka akhlaq najat wa tuballighuna biha aqsar ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat amin ya Allah wa ya qadiyal hajat ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin irhamna fa innaka anta khairur rahimin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihan wa'ada. Allahumma ighfir lana wa li ummahatina wa li abaina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li mu'minina asana ilaina ya Allah ya Ghafurur Rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najatta minan nari wa afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma jal akhir kalamina inda intihai ajalina qawlan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawaltal arda binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, laporan Ketua Panitia oleh Ibu Yusnidat SPDI. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Urusan Agama beserta Ibu Yang terhormat Bapak Kepala Kementerian Agama beserta Ibu, yang kami hormati Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda, seterusnya yang kami hormati Bapak Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda, Ibu Kepala Min 1 Damasraya, seterusnya kepada Ketua Alumni Pondok Pesantren Nurul Huda, Bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri Pondok Pesantren Nurul Huda, dan kepada anak-anak kami, santri dan
syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga alhamdulillah acara kita ini terlaksana. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan bisa terlaksana dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para undangan yang kami hormati, selamat datang dan terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menghadiri acara perpisahan anak-anak kami tahun ajaran 2022 dan 2023. Mudah-mudahan niat baik bapak-bapak dan ibu-ibu dan para tamu undangan dibalas pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kami informasikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa anak-anak kami yang menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Huda ini ada dua tingkat, yaitu ada madrasah sanawiyah dan ada madrasah aliyah. Anak-anak kami yang madrasah sanawiyah berjumlah 16 orang, kemudian yang aliyah sebanyak 8 orang. Mudah-mudahan ilmu yang mereka peroleh selama menempuh pendidikan di pondok pesantren ini bisa mereka laksanakan dan mereka praktekkan setelah mereka menyambung atau melanjutkan pendidikan di tempat lain. Kemudian selama acara ini berlangsung, kami mohon maaf kepada bapak-bapak dan para tamu undangan jika nanti terdapat kesalahan dan kekurangan kami dalam menjamu bapak-bapak dan ibu-ibu pada acara perpisahan ini. Maklum Pak, Bu, kami juga manusia biasa, mungkin ada kekurangan. Jadi kami mohon nanti keikhlasan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk memaafkan kesalahan atau kekurangan yang terdapat pada acara perpisahan kami ini nanti. Terakhir, kepada anak-anak ibu yang telah menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Huda ini, setelah kamu nanti tamat dari sini, ibu berharap kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan menjaga nama baik pondok pesantren kita nanti dimanapun kamu berada. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan sebagai ketua pelaksana perpisahan Pondok Pesantren Nurul Huda pada tahun 2022 dan 2023 ini. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sepatah kata dari wali santri yang diwakili oleh Ibu Dwi Romaningsi MM. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan sehat nikmat pada hari ini. Sholawat teriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadikan kita, anak-anak kita, anak yang berakhlak, berilmu sampai saat ini. Yang terhormat Bapak Kepala Kemenat beserta Ibu, yang terhormat Ibu Kepala Min Darmasraya, yang terhormat Bapak Ketua Alumni di Nurul Huda, yang terhormat seluruh jajaran Pondok Pesantren Nurul Huda, yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri dan majelis guru yang hadir pada hari ini, dan yang saya sayangi adik anak-anak yang ada di Pondok Pesantren. Sedikit punya cerita, saya ditembak sama Umi, katanya suruh memberikan sebuah testimoni. Kenapa sih anak saya? Kebetulan anak saya dua di sini Bapak Ibu. Yang pertama laki-laki kelas 8 dan yang kedua adalah putri kelas 7.
Mungkin sedikit ya, kalau sekarang ini zaman sudah modern. Anak-anak kalau kita nggak dikasih pondok, memang saya pribadi karena memang saya bekerja, jadi kayaknya memang tidak terkontrol. Jadi kenapa sih saya memilih Nurul Huda? Kenapa nggak pondok pesantren lain? Mungkin kalau bagi pribadi saya, kenyamanan itu sangat penting. Kenapa? Pondok pesantren ketika kita melepas anak kita, disitulah rumah kedua dari anak kita. Disitulah memang anak-anak dibentuk, ini loh rumah yang kedua. Jadi dia menemukan kenyamanan. Ketika hati tidak nyaman, maka dia tidak akan pernah sukses. Kalau saya seperti itu ya, karena anak saya dua-duanya tidak pernah pisah sama saya. Tapi alhamdulillah sekali mereka betah di sini. Bukan berarti ketika anak saya di sini kemudian oh saya mau menyanjung Pondok Nurul Huda. Enggak, tetapi memang itu kenyataan bahwa alhamdulillah anak saya sendiri, mungkin kalau saya memang di luar kemampuan saya ya untuk mendidik, dan saya sangat bersyukur sekali, saya berterima kasih kepada seluruh jajaran guru. Karena apa? Memberikan kenyamanan. Kalau saya, bagi saya pribadi adalah kenyamanan, bagaimana membentuk anak itu nyaman di pondok pesantren itu. Ketika dia sudah nyaman, insya Allah mereka akan belajar tenang, akan menjadi anak yang apa yang kita inginkan. Anak-anak yang religius, anak-anak yang berakhlak, anak-anak yang penuh dengan kesederhanaan, anak-anak yang saling hati mereka terikat dengan satu sama yang lainnya. Itu yang sangat terpenting. Karena kadang mohon maaf, oh di sekolah lain ada loh yang dibully. Saya bukan mengatakan ya bapak-bapak, ibu-ibu, bukan mengatakan oh sekolah A, sekolah B, enggak. Tetapi kebetulan saya memang punya banyak teman yang anaknya di sekolah sana, sekolah sini. Bahkan mereka curhat pengen pindah. Ketika ada anak yang pengen pindah, sebenarnya memang kuncinya itu adalah di lingkungan di mana dia tinggal. Kebetulan di sini juga ada renovasi Bapak Ibu, otomatis saya sudah mikir anak saya gimana ya kalau direnovasi, dia tinggal di mana ya. Tapi ketika saya tanya gimana nak, kan udah dipindah ke kelas, nggak apa-apa, nyaman aja. Kenapa? Karena hatinya itu sudah diikat dengan teman-teman, dengan guru-gurunya. Jadi harapannya ke depan, bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin anaknya masih di SD mau tamat, insya Allah ketika diamanahkan untuk ditempatkan ataupun disekolahkan di Nurul Huda, insya Allah saya bukannya menjamin, tetapi karena anak-anak saya alhamdulillah dua-duanya walaupun baru 1 sampai 2 juz, alhamdulillah mereka sudah hafal, dan alhamdulillah sekali akhlaknya luar biasa sekali. Karena kebetulan memang saya punya anak kakak yang sebaya dengan mereka, sangat jauh sekali. Jadi ini salah satu yang mungkin saya pribadi kadang saya menangis. Maunya saya ada di jalan, kemudian di luar sama mereka, kemudian ada bapak-bapak yang tua, ibu mereka udah senggol-senggolan, bunda kayak gitu. Itu kenapa dia seperti itu? Saya melihat bahwa Nurul Huda memang membentuk seperti itu. Karena kalau saya, kapasitas saya hanya di rumah, paling ketemu seminggu sekali. Jadi tetapi dalam artian orang tua memang harus berperan juga. Jadi ada kolaborasi antara orang tua kemudian dengan guru, itu akan membentuk anak-anak kita yang memang, kalau saya pikir, saya selalu bilang sama anak-anak saya, Pak Ibu, saya nggak butuh pinter, kata saya memang kayak gitu. Itu anaknya mungkin ada, saya nggak butuh pinter mak, nah saya cuma pingin butuh kalian memang punya budi pekerti baik, saling empati. Itu ada temanmu yang memang mungkin orang tuanya jauh, dia tidak bisa datang, itu ada. Jadi saya tidak pernah menanyakan, mohon maaf loh ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin kalau anaknya bajunya hilang atau saya nggak pernah menanyakan itu. Biarkan aja mereka seperti itu. Oh bajunya hilang, nggak usah komentar, karena memang itulah di pondok. Justru kita membentuk, ketika kita mengakang anak kita, maka kita membatasi anak kita untuk berempati dengan yang lainnya. Kita membentuk anak kita itu jadi sombong, jadi anak kita pelit. Tetapi ketika kita membebaskan, luar biasa sekali. Ibu-ibu akan melihat anak ibu akan luar biasa untuk kedepannya. Mungkin hanya itu bapak-bapak, ibu-ibu, apabila ada kata ataupun
ucapan yang memang tidak tepat dan salah, kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penampilan selawatan yang akan dibawakan oleh grup Al-Huda. Kepada mereka disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lim wa barik ala Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadza maqalabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadza maqalabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadza maqalabi ya Nabi, ya Rasulullah.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته فقر رسول فدله وعلا وهدى سبل بدلالته. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته فقر رسول فدله وعلا وهدى سبل بدلالته. Santri fondasi berdirinya negeri ini, berjuang demi tegaknya sang merah putih. Patutlah bangga kita menjadi santri, santri yang cinta tanah air NKRI. As-subahu bada min qalatihi walailu dada min waqaratihi faqar rasulah badalahu wa'ala wahada subula bidilanatihi. Senang rasa hati jadi seorang santri, mau makan minum mandi juga harus ngantri. Aku tak peduli ku cari berkah ilahi, dapat ridho kiai doa restu punyai. As-subahu bada min qalatihi walailu dada min waqaratihi faqar rasulah badalahu wa'ala wahada subula bidilanatihi. Santri selalu happy dan tak pernah bimbang, telah kiriman juga tak ada uang. Makan bersama beralas daun pisang, terasa bagaikan di hotel berbintang. As-subahu bada min qalatihi walailu dada min waqaratihi faqar rasulah fadalahu wa'ala wahada subula bidilanatihi. Santri zaman now tak gampang mengobrol cinta, apalagi lebay dalam merayu wanita. Santri jatuh cinta itu cinta yang lillah, dia akan setia dan sekali menikah. As-subahu bada min qalatihi walailu dada min waqaratihi faqar rasulah badalahu wa'ala wahada subula bidilanatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Selanjutnya, kata sambutan oleh Kepala Madrasah kepada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya yang kita hormati, Ibu Kepala Min 1 Dharmasraya, Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda, Ibu Ketua DWP Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya, Bapak Ketua Alumni Pondok Pesantren Nurul Huda, seterusnya Bapak Ibu para undangan kami yang hadir pada hari ini, dan yang paling kami sayangi anak-anak kami santri-santria Pondok Pesantren Nurul Huda. Baiklah, pada siang ini pertama sekali marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi menjelang siang ini cuaca cukup cerah. Mudah-mudahan acara kita bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada hari
hari ini adalah hari Haflatut Takharruj As-Saffis Salis Al-I'dadi Wasanawi. Ya, hari perpisahan kelas 3. I'dadi itu sama dengan sanawiyah kalau bahasa Indonesianya, dan sanawi itu kalau bahasa Arab, bahasa Indonesianya aliyah. Ya. Jadi pada hari ini sebenarnya yang kami lepas itu adalah kelas 12. Adapun yang kelas 9 itu kami belum ikhlas untuk berpisah. Ya Bapak Ibu, begitu juga anak-anak kami. Karena kita masih ada peluang untuk melanjutkan pendidikan di pondok pesantren kita ini. Hari ini kalau bagi saya adalah hari yang istimewa, karena pada hari ini baru kali ini acara perpisahan dihadiri oleh Bapak Kemenak beserta Ibu. Biasanya Bapak saja. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya, jauh-jauh datang ke Kota Baru dari kota Sawah Lunto. Katanya tadi subuh sudah berangkat, tetapi di jalan banyak buka tutup karena ada perbaikan jalan. Alhamdulillah selamat sampai di sini. Begitu juga nanti pulangnya selamat ke rumah, sampai di rumah. Baik, selamat datang kepada para undangan kami di Pondok Pesantren Nurul Huda. Inilah Pondok Pesantren Nurul Huda yang sebenarnya kalau dari segi usia sudah cukup tua, sudah menginjak usia berapa ini? Berdirinya tahun 85, dan saya sendiri adalah saksi pelaku sejarah sebagai santri pertama di Nurul Huda ini. Dan sekarang saya sudah menjadi guru tertua di sini. Jadi sekarang dulu panggilannya waktu pertama ngajar di sini saya yang termuda, dipanggil Uni, dipanggil Ibu. Sekarang sudah dipanggil Nenek Umi. Ya, jadi cucu sudah banyak di sini. Kebetulan juga santri-santri ya kami itu sudah cucu. Ya, contohnya Pak Mursalim, itu murid saya dulu. Pak Azwar ya. Selamat datang Pak Azwar. Sekarang anaknya di sini. Ya, juga ada di sini, lupa saya tadi, Pak Hajrul Aswad. Itu senasib sependeritaan di sini dulu dengan Bapak Kemenak kita. Kalau istilah Bapak Kemenak itu, saya pernah menderita di sini dulu katanya. Karena apa? Pertama kali menginjakkan kaki ke sini, Bapak bilang, mana mes saya dulu katanya. Ya, mana mes saya dulu? Dulu dia tempat mandinya itu sumur yang menimbanya itu secara manual pakai katrol. Ya, alhamdulillah sekarang secara perlahan-lahan dari segi fisik kita berangsur-angsur berbenah, yang mana pada hari ini fasilitas kita sudah berangsur-angsur kita lengkapi. Alhamdulillah pada tahun 2021 kita dapat bantuan dari apa itu? PUPR ya. PUPR satu unitnya itu senilai 200 juta kita dapat untuk asrama putra dan putri. Dan alhamdulillah pada tahun 2002 kita dapat lagi bantuan BLK multimedia untuk kelengkapan atau melayani anak-anak kita di bidang teknologi. Alhamdulillah pada tahun 2002 kemarin itu kita sudah mengangkat acara atau pelatihan yang mana pesertanya itu juga dari luar, dan kemarin kita beri kesempatan dulu kepada guru-guru kita. Sebagian dari pesertanya dari luar dan sebagian dari guru-guru kita. Dan pada tahun ini alhamdulillah proposal kita sudah dinaikkan juga. Insya Allah pada bulan Agustus nanti akan kita laksanakan lagi pelatihan yang kedua. Ini akan kita beri kesempatan luas kepada santri-santri kita. Kemudian pada tahun ini kita juga telah merenovasi asrama putra. Itu dananya adalah dana campur sari.
Ya, dimulai kemarin bismillahnya itu dengan sumbangan wali santri 10 juta saja kita sudah beranikan diri untuk membuka atapnya. Jadi kita merenovasi, dibuka atapnya, kemudian kita tinggikan, kita tambah tingginya dan keramik. Biayanya lebih kurang 200 juta. Padahal dana awalnya hanya 10 juta. Itu juga berkat dukungan luar biasa dari wali santri, terutama Ibu Dwi Rohminingsi. Kami ucapkan terima kasih banyak karena atas motivasi dari dia juga, insya Allah bisa gitu kan. Dan dia juga membantu kita menyebarkan pamflet kita kepada teman-temannya. Alhamdulillah pada hari ini sudah siap dihuni asrama kita, yang mana kapasitasnya insya Allah lebih kurang 100 orang, tapi yo agak sampai tapi kalau di asrama biasa lah nih. Itu tinggal lagi sekarang itu pemasangan instalasi listrik, itu biayanya mungkin lebih kurang 15 juta. Mudah-mudahan nanti tahun ajaran baru itu sudah terpasang listriknya. Kemudian sini saya juga ingin menyampaikan bahwa di yayasan kita ini sudah ada 4 lembaga. Yang pertama MTS, yang kedua MA. Kita juga sudah punya Taman Pendidikan Quran atau TPQ. Itu siswanya lebih kurang 100 orang, 5 kelas. Yang mana guru-gurunya adalah santri-santri kita. Santri-santri kita yang sudah duduk di kelas 11, kelas 12. Di samping belajar, mereka juga sudah mengajar dan sudah punya penghasilan. Kemudian kita juga sudah punya TKIT Al-Irsyad. TKIT Al-Irsyad ini alhamdulillah berkembang pesat. Sampai hari ini saya dapat info dari kabupaten itu katanya siswanya terbanyak. Ya, dan kita sudah punya 2 unit gedung. Itu ada tempat sholatnya khusus ada, tempat bermainnya ada, mandi bolanya ada. Dan terakhir kemarin alhamdulillah kita dapat bantuan UKS senilai 85 juta dan sudah siap. Jadi alhamdulillah guru-gurunya juga adalah alumni Pondok Pesantren Nurul Huda yang tidak berkesempatan untuk kuliah jauh-jauh. Jadi mereka sambil mengajar kuliah di Stitnu dengan bidang prodinya PG Piaud ya. Alhamdulillah. Jadi di sini anak kita bisa belajar sambil mengajar. Selanjutnya bagaimana sistem pembelajaran di Pondok Pesantren Nurul Huda? Pagi itu dari jam 7. Sebelum jam 7 itu kita sudah bel. Jam 7 itu PBM-nya sudah dimulai sampai zuhur. Nanti dari jam 2 sampai asar, menjelang asar itu kita pengembangan bakat minat anak kita sesuai dengan bakat minat mereka masing-masing. Yang berbakat di bidang matematika ada study club matematika, study club bahasa Inggris, study club bahasa Arab, dan pada tahun ini insya Allah nanti kita buka juga tahfiz ya, khusus tahfiz. Biasanya kita tahfiz ini hanya kita layani 2 jam pembelajaran di madrasah dan 2 jam pembelajaran di salafiyahnya malam hari. Tapi pada tahun ini insya Allah kita adakan waktu khusus seperti bidang-bidang yang lainnya. Dan hal itu sudah kita mulai pada bulan puasa kemarin. Kita buka namanya daurah bahasa Arab dan tahfiz. Dan alhamdulillah sudah ada yang 2 juz dan 1 juz mungkin sudah banyak. Tapi pada hari ini belum kita wisuda karena belum kita siapkan segala sesuatunya. Insya Allah tahun besok seperti kata Bu Kade, dia lah 3 orang dulu hariko. Mudah-mudahan ke depan bertambah gitu ya, insya Allah. Kemudian di bidang prestasi akademik, kalau di bidang KSM kita pernah juga juara 1 matematika tahun 2021 dan 2002 kemarin turun menjadi juara harapan, dan juga kita pernah juara harapan di bidang IPA.
Kemudian di bidang kitab, kita sudah sering mengikuti MTQ cabang kitab standar. Kalau untuk tingkat kabupaten kita sudah 3 kali juara 1 kalau tidak salah. Di mana kemarin? 9 Koto, di Timpe. Kemudian untuk MTK kita alhamdulillah sudah sampai ke tingkat Sumbar. Pernah kita juara 2 bidang fikih dan juara 3 bidang tafsir, tapi belum pernah ke nasional. Mudah-mudahan ke depan. Dan insya Allah tahun ini kita juga akan ikut seleksi bidang MTK ini. Kemudian di bidang MTQ pada tahun ini alhamdulillah kita dapat juara 1 tingkat anak-anak, itu yang membaca kalam ilahi tadi, Ananda Rizky Adianato. Dan insya Allah pada hari ini adalah persiapan menuju ke tingkat Sumbar. Kita doakan bersama, mudah-mudahan juga bisa nanti berprestasi di tingkat Sumbar. Dan juga kita ada anak kita ini namanya Zul Akmal. Kalau menurut saya ini nanti bisa jadi penerus Ustadz Somad karena dia sangat berbakat. Nanti akan Bapak Ibu saksikan penampilannya, insya Allah. Ya mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Terakhir pesan saya kepada anak-anak ibu yang kelas 9 dari 16 orang insya Allah akan melanjutkan di MA Nurul Huda 10 orang. Mudah-mudahan yang 6 orang tuh sudah acara kok bapak puta pagananyo. Banyak kawan siku aja lah wak. Ya Pak Mursalim. Kemudian yang MA, kalau yang MA itu walaupun sedikit tapi alhamdulillah bisa juga bersaing. Kalau tahun kemarin mereka tamat hanya 4 orang, 1 orang lulus di UNSRI, Universitas Sriwijaya Palembang, jurusan pendidikan sejarah. Kemudian yang kedua di Universitas Negeri Medan, alhamdulillah beasiswa, jurusan matematika. Kemudian yang 2 orangnya lagi Span Petekin di UIN Imam Bonjol Padang dan UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Dan pada tahun ini anak-anak kita tamat sebanyak 8 orang, 5 orang Span Petekin, 1 orang lulus di Ma'had Ali di pesantren Al-Falah Bandung. Dan yang 2 orang lagi masih abu-abu, tidak tahu, katanya mau jadi polisi. Itulah nak masuk lo tes di UIN, tidak tahu aduh. Yang 1 lagi sudah bekerja, sudah ditunggu oleh pekerjaan katanya. Ya kita doakan saja semoga anak-anak kita ini sukses meraih cita-cita mereka. Terakhir pesan ibu kepada anak-anak ibu, tolong diamalkan apa-apa yang sudah diperoleh di sini, apa-apa yang sudah kita biasakan di sini jangan ditinggalkan. Ya, kita sudah terbiasa di sini sholat berjamaah 5 waktu, jangan sampai ditinggalkan sholatnya, jangan bolong-bolong. Ya, itu juga saya pesankan kepada Bapak Ibu, sudah kita biasakan sedemikian rupa di sini, nanti sampai di rumah tolong juga diawasi. Ya, mungkin itu saja sepatah kata dari saya. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear the principal, dear brother and sister, all the happy audience, praise belongs to Allah Subhanahu wa Ta'ala, the Almighty, All Creator. My brother and sister, at this opportunity, I will speak with them the food to the parents. Surely the person who is so great service to us as a child, other than the parents, therefore become a necessity for us. No one sinner to the parents, except those who behave badly and rudely. My brother and sisters, truly devoted to the parents as in obligation for every Muslim and Muslimah as his word. Surah Al-Isra verse 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Wa qada rabbu
other than him. And let you do something for your father with my mother as well as possible. So my remarks hopefully benefit us all. Thank you for concern and apologize for any mistakes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji dan syukur kita serahkan kepada Allah ilahi Rabbi yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang mana ia telah memberikan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara hari ini. Solawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada baginda kekasih Allah, parit panjinya kota Mekah, intan berliannya kota Madinah, jantung hatinya Siti Aminah, pautan hatinya Siti Khadijah. Beliau adalah raja di atas rajanya manusia, super power king of the king, super power man in the world, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, langsung saja ke judul pidato saya yang saya beri judul Merawat Kerukunan Umat Beragama dalam Bingkai Kebinekaan. Kemajemukan pluralisme bangsa Indonesia merupakan nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ramah dan toleran, termasuk dalam hal beragama. Ini sejalan dengan firman Allah surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian Allah menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat tadi sudah dijelaskan bahwasanya sudah menjadi sunatullah kehidupan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, karena notabene perbedaan merupakan hal yang pasti dan mutlak. Namun tidak dapat dipungkiri keberagaman yang dimiliki bangsa ini terkadang timbul konflik-konflik yang mengganggu ketertiban bangsa. Gejala ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di negara-negara demokratis lainnya seperti negara-negara barat yang selama ini masyarakatnya dikenal sangat toleran. Secara sosiologis, hal ini merupakan ekses dari mobilitas sosial yang sangat dinamis sejalan dengan proses globalisasi. Kerukunan antar umat beragama ditentukan oleh dua faktor, yakni sikap dan perilaku umat beragama serta kebijakan negara dan pemerintah yang kondusif bagi kerukunan. Semua agama mengajarkan kerukunan ini sehingga agama idealnya berfungsi sebagai faktor integratif.
Dan dalam kenyataan, hubungan antar pemeluk agama di Indonesia ini sangatlah harmonis. Hanya saja di era reformasi ini yang notabene mendukung kebebasan, muncul berbagai ekspresi-ekspresi kebebasan, baik dalam bentuk pikiran, ideologi politik, paham keagamaan, dan bahkan hak-hak asasi. Selain itu, pemerintah memiliki tugas untuk memberikan pelayanan dan bimbingan agar setiap penduduk yang melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan tertib, damai, dan tentram. Merawat kerukunan umat beragama merupakan usaha menciptakan, membina, dan memelihara kerukunan bagi bangsa Indonesia, yaitu terwujudnya integrasi nasional berdasarkan 4 konsensus dasar negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Adapun kita dapat mengambil 3 kesimpulan. Yang pertama, bahwa kerukunan umat beragama menjadi bagian terpenting dari kerukunan nasional. Yang kedua, bahwa Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia kemarin, hari ini, dan di masa depan. Yang ketiga, bahwa kerukunan umat beragama juga menjadi landasan penting bagi terwujudnya perdamaian dunia. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau diculik lokasi kita ko laya garamira, tapi suara kurang terdengar. Yang tidak bisa menjawab salam itu dua tampe. Dan pertama waktu imam baca salam, Assalamualaikum warahmatullah, itulah dijawab bukan salah. Assalamualaikum warahmatullah, Waalaikumsalam imam, salah. Yang kedua tak dapat jawab kita, tak dapat jawaban ketika kita membaca Assalamualaikum ya ahli kubur. Nah, itu nak dapat jawab salam. Tapi kalau di acara model koko wajib itu jawab. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Amma ba'd. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya beserta Ibu dan Pak Kasih dan Pak Kasubag Kemenak Dharmasraya. Kemudian yang kita hormati Ibu Kepala Min 1 apa 2 Dharmasraya. Yang saya hormati Kepala Aliyah dan Sanawiyah Nurul Huda. Yang saya hormati ketua alumni Pondok Pesantren Nurul Huda, teristimewa kepada Bapak Ibu Wali Santri serta alumni Pondok Pesantren Nurul Huda yang sempat hadir pada hari ini. Sebelum kita lanjutkan, kita ingat bahwa Nurul Huda ini berawal dari nama sebuah musola. Musola yang bangunannya terdiri dari papan sibiran. Papan sibiran, Pak. Jadi waktu itu tahun 78 cikal bakal dari Pondok Pesantren Nurul Huda. Walaupun jauh sebelum itu juga sudah menjadi pusat pendidikan agama Islam di Sawah Lunto Sejunjung waktu itu dengan Buya Syekh Haji Idris Tuanku Capuk, itu yang tertua. Kemudian ponaan beliau Syekh Maila Tuanku Lunak meninggal di Kampar. Kemudian ponaan beliau Tuanku Mudo Emtasah Datuk Bondorajo. Inilah yang mendirikan Pondok Pesantren Nurul Huda ini. Tahun 78 itu diadakanlah pengajian dari rumah ke rumah yang diprakarsai oleh Bapak Haji Bius Ada, Pak Sahdiar, Pak Hasmi waktu itu, dari rumah ke rumah karena tidak ada surau. Kemudian tahun 83 mereka itu bersepakat mendirikan sebuah musola yang konstruksinya dari papan sibiran. Tahun 85 Emtasa Datuk Bondorajo yang waktu itu kepala KUA di Sawah Lunto Sejunjung pulang pensiun dan sepakat mendirikan Pondok Pesantren Nurul Huda, tepatnya tanggal 5 Juli tahun 85. Menjadilah Musola Nurul Huda itu menjadi sebuah lembaga pendidikan yang kita kenal dengan Pondok Pesantren Nurul Huda. Oleh sebab itu Bapak Ibu, untuk mengenang jasa para almarhum almarhumah Syekh Haji Tuanku Idris, Tuanku Mudo Emtasa, Datuk Haji Bius Ada, Datuk Penghulu Rajo, Ibu Haja Ismarnis, Nenek Hajah Kamariah, dan pewakaf tanah ini kakek kita Ali Yasir. Kepada mereka kita kirimkan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Semoga arwah para pendahulu kita di Nurul Huda ini beroleh tempat yang indah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, Pondok Pesantren kalau kita runut dari pengertiannya, pesantren. Pesantren itu berasal dari santri. Santri itu orang surau. Nah, itu artinya sebenarnya orang surau yang mengaji ilmu agama, namanya santri. Kemudian tempatnya pesantrian. Jadi pesantrian menjadi pesantren. Dinamakan pondok pesantren, tempat tinggal
tempat mengaji namanya pondok pesantren. Tempat tinggal sekaligus tempat mengaji. Nah, itu yang namanya pondok pesantren. Beda dengan madrasah. Kalau madrasah pendidikan Islam, agama Islam yang berciri apa? Pendidikan umum yang berciri khaskan agama Islam. Kalau pondok pesantren di atas dari itu. Tinggal di situ, ngaji di situ, apapun ada di situ. Makanya anak-anak kita pada bisa semuanya, serba bisa. Bisa mengaji, bisa lo selawatan, bisa lo dangdutan, bisa lo menari, bisa lo nukang. Jadi kalau ada anak pesantren tidak pandai tukang, nah itu kurang rajin di pondok. Ada anak pesantren tidak pandai ngaji, nah itu pamalai mengaji. Nah, jadi pesantren inilah rumah, kalau kata Ibu Wali Santri tadi, rumah kedua. Sebenarnya Bu, rumah pertama. Kenapa saya katakan rumah pertama? Ibu di rumah cuma mengisi perutnya. Kalau kami di sini dua yang kami isi, kepala dan dada. Makanya saya katakan rumah pertama. Apa kepala? Ilmunya. Kemudian dadanya, pengamalannya. Itulah yang kita didik di sini saban hari. Mulai dari pagi sampai pagi lagi. Jam 7 sudah masuk. Sholat zuhur istirahat, kemudian masuk lagi asar istirahat, ya. Nanti malam sampai jam 10 malam masih juga belajar. Kalau di rumah, mungkin kita cuki-cuki ya. Mapa le, ini mapa tibo awak ndak do beko, nyocoli apa? Tibo awak ditinggal apa? Nyocoli buku. Kalau di sini tidak bisa seperti itu, sebab belajarnya di lokal. Pagi, siang, malam sampai jam 10 malam. Yang kedua, yang kita utamakan itu dada. Ilmu nomor 2. Kalau dadanya kurang, akhlaknya tidak ada. Kata Syekh Abdul Qadir Jalani, saya lebih menghargai orang yang berakhlak daripada orang yang berilmu. Jadi akhlak dulu, baru ilmu. Kalau tidak berakhlak, ilmu tidak masuk. Nah, kalau ilmu dulu, akhlak kemudian manolak. Makanya sesuai dengan yang Ibu katakan tadi, memang itu prinsip kita terlebih dahulu. Tanamkan dulu akhlak. Makanya yang jadi hantu di pondok pesantren Nurul Huda ini termasuk saya salah satunya. Tanya Pak Musalim kalau tidak percaya. Kalau tasobi Pak Asno itu tidak boleh. Nah, tanya Pak Mulyadi juga. Nah, kita keras bukan karena kita benci, tapi kita sayang. Sekarang baru mereka rasakan itu. Bagaimana dulu kerasnya di Nurul Huda, di pondok, tidak boleh merokok. Walaupun guru-gurunya merokok kan, tidak boleh cabut. Nah, tidak boleh ada apa namanya, asrama itu harus kosong waktu belajar. Nah, sekarang baru dirasakan. Banyak yang menyesal itu. Dulu Pak, kalau kami belajar, rajin belajar kitab, mungkin pandai kitab. Nah, tapi apa boleh buat? Namanya itu penyesalan. Kalau dahulu tidak penyesalan namanya, pendaftaran namanya. Nah, karena belakangan makanya penyesalan. Nah, jadi itu. Kemudian para alumni kita memang seperti yang dikatakan oleh ketua alumni tadi, memang sudah berkiprah di masyarakat. Umumnya khususnya di Kota Baru ini. Boleh Bapak tanya, boleh Bapak periksa, mulai dari imam, khatib, garim dan sebagainya, itu dari Nurul Huda. Yang paling tua Ustadz Mustafa di seberang Peruko. Nah, Ustadz Darwin yang nomor 2, Ustadz Mulyadi baru nomor 3. Nah itu. Jadi harapan dari para pendiri Nurul Huda itu sudah tercapai adanya. Apa dulu motivasi mereka membuat Nurul Huda ini? Waktu itu kelangkaan ulama, kelangkaan khatib, kelangkaan tukang baca doa. Nah sekarang sudah terisi semua itu. Jadi mudah-mudahan semua ini menjadi amal jariah bagi mereka adanya. Yang terakhir, Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya kepada wali santri. Saat ini di zaman ini yang paling aman itu tempat menyekolahkan anak memang pesantren. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau dulu kita di
waktu sekolah jalan kita 3, rumah, sekolah, surau. Rumah, sekolah, surau. Nggak ada HP dulu deh, nggak ada PlayStation dulu deh. Nah, makanya jalan kita cuma 3 saja, rumah, sekolah, surau. Sekarang banyak penghalang itu. Dari rumah ke sekolah mampir tempat teman main HP, main PlayStation. Nah, nanti mau pulang sekolah juga seperti itu, mau mengaji juga seperti itu. Nah, itulah yang banyak dikeluhkan oleh pada orang-orang tua sekarang. Nah, pesantrenlah menjawab hal ini. Di pesantrenlah yang cuma 3 titik tadi, asrama, masjid, sekolah. Asrama, masjid, sekolah. Nggak ada waktu untuk bermain, nggak ada waktu untuk ber-HP. Makanya Bapak Ibu semua, anak-anak kita di sini tidak dibolehkan pakai HP, sebab sangat mengganggu, sangat mengganggu. Ya. Nah, jadi kepada wali santri kelas 9, 16 orang tadi ya, 16 orang. Kita kalau ke Padang itu pasti kita ikuti jalan yang lurus. Nah, pasti kita pada banyak jalan Sitinjau Laut. Kalau jalan ke Padang Panjang bisa juga, tapi jauh. Artinya apa? Kalau kita sudah menetapkan anak kita di pesantren, teruskanlah pesantren seterusnya sampai selesai. Jangan menyimpang-nyimpang. Tamat pesantren, tamat sanawiyah pesantren, masuk SMA contohnya. Ilmu pesantrennya hilang itu, tinggal tadi mana. Nah, begitu juga tamat aliyah pesantren, masuk perguruan tinggi umum juga seperti itu. Walaupun sudah terbiasa dengan kegiatan pesantren 6 tahun ya. Nah, tapi alangkah baiknya dilanjutkan garis itu dari pesantren masuk di pesantren, keluar di pesantren. Jangan masuk pesantren lewat di SMA, keluar di STM. Nah, itu tidak bagus itu. Nah, itu tandanya anak kita kurang bagus pendidikannya. Tapi kalau masuk pesantren, keluar pesantren, rasakan nanti manfaatnya. Ya, jadi pada kelas 9 kata Ibu Kepala Sanawiyah tadi, kami belum ikhlas melepasnya. Itu artinya apa? Lanjutkanlah pendidikan di sini dulu sampai selesai. Boleh tahu isi Nurul Huda itu seperti apa. Kalau cuma 3 tahun belum sampai, belum puwe kami mendidiknya. Nah, belum sampai. Tapi kalau sudah 6 tahun, dah habis itu. Istilahnya aku nak mengaji jo, carilah guru lain leh. Lewat habis. Nah, apalagi sekarang Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang ada Mahat Ali namanya di pesantren, kuliah tapi pesantren, di pesantren tapi kuliah. Anak kita ada di Tibuireng, saya antarkan waktu itu. Sekarang sudah semester 6 kalau saya tidak salah, hafalannya sudah 5 juz. Itu jurusan hadis. Nah, kalau ada anak ibu yang tamat aliyah hari ini mau melanjutkan ke Tibuireng, bilang saya, bilang ke Bu Nisa, bilang ke Bu Yun, nanti kita antarkan ke sana. Tadi ada yang abu-abu katanya tadi. Yang kedua, kemarin saya pribadi menandatangani MOU bantuan masjid dari Arab. Kebetulan di tempat tinggal saya Pak Kemenak dapat bantuan masjid dari Arab, 1 masjid. Berapa dananya? 1 masjid. Kalau 1,5 M biayanya, ya 1,5 M bantuannya. Hari Selasa kemarin saya tanda tangani kontrak kerjanya. Insya Allah tahun ini di perumahan Darul Mas Pilet itu sudah berdiri masjid megah. Itu katanya tahun ini mulai itu sudah ada beasiswa untuk lulusan pesantren di Mahat Ali, tempatnya di Boyolali. Di bagi anak-anak kita yang abu-abu tadi, bilang saya, kita antarkan ke Boyolali sana, Mahat Ali Al-Makkah namanya. Itu tidak ada pungut biaya sedikit pun. Uang pendaftaran gratis, uang penginapan gratis, uang kuliah gratis, yang ibu bayar ongkosnya dan belanjanya saja. Antarkan ke sana, bayar biayanya, ongkosnya.
kemudian kasih belanja, enggak juga mau ke pesantren, itu enggak ada PK dewa deh. Nah, saya punya formulir pendaftarannya sebanyak 5 untuk 5 orang. Kalau ada nanti yang 2 orang tadi berminat, datang ke Bu Yunisa atau ke Bu Yun. Nanti kita kasih formulirnya dan kita antarkan langsung tanpa tes. Bayangkan. Nah, itu murahnya orang nak mendidik anak awak Bu. Dak jomo awak leh. Nah, dia dak PK deh. Pak Mursalin, kalau tamat anaknya siko, atau begini. Lah, tamat siko ndak mau di kuliah di Istigno, ndak mau kuliah di UIN Padang, ndak mau kuliah di UNAN, kasih saya antarkan ke Mahat Ali. Pulang nanti jadi kiai, dijamin. Sebab syarat tamat di Mahat Ali itu hafal 5 juz minimal. Ndak hafal 5 juz ndak bisa tamat. Jadi itu barangkali Bapak Ibu saat ini motivasi kita untuk menyekolahkan anak itu di pesantren ya sudah luar biasa. Kalau dulu tidak ada itu, nah sekarang sudah banyak hal-hal seperti itu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Selamat kepada anak-anak kami yang lulus tahun ini, dan selamat pula kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah berjuang mati-matian membiayai anaknya sekolah. Dan terima kasih juga kepada guru-guru di sini yang sudah berjuang mati-matian siang malam, pagi sore untuk mendidik anak-anak kita. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kata sambutan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya kepada Bapak Haji Okto Farisman MA, disilakan. Ikan sape, ikan tanggili, tas sapi di tepi banda. Sajak tadi orang sena mengecek, kini tibo giliran nambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo dah duduk lagi datuk, mau pikir-pikir apalah kepantun bo. Kira nak connect ya. Alhamdulillah allazi ja'ala hidayatan lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat li ta'atillahi wa rasulih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sangat hormati pengurus Yayasan Nurul Huda, ini kolega Ambo ya, kawan separasen di kampus, juga separasen di pondok dulu, termasuk Ustadz Hajrul Aswad. Tolong kagak Ustadz, kok alumni Ustadz, hanya dulu alumni pondok santri, kok alumni Ustadz. Kemudian Kasubateu ya, ini teman kita juga di kantor. Kemudian kepala MI 2 min 2 1 2 kan. Nah, siapa yang bilang 1 2 di kepalanya itu tidak bisa dikicur. Kemudian seluruh asatis, para ustadz ya. Pertama saya mengucapkan terima kasih banyak karena telah diundang. Ada harapan saya di pondok ini, kita jangan kehilangan arah untuk pondok pesantren ya. Silakan berinovasi, silakan berkreasi, tapi yang pondoknya jangan hilang. Apa itu ciri khas pondok itu sebenarnya? Saya titip sama Ustadz nih, Ustadz, saya titip nih. Pertama, ilmu alatnya jangan sampai hilang. Jadi fa'alunya jangan hilang ya, jangan hilang itu.
domirnya yang mutasil dan munfasil jangan hilang. Oh sama saya mutasil dan munfasil kok payah ya, kok kena protes Ustadz kok. Nah, kemudian ilmu alat itu kenapa ini ilmu alat saya tekankan, karena berbagai paham dan aliran sekarang kita mampu untuk debat gitu, mana yang sebenarnya itu, mana yang amar itu perintah, mana itu amar itu yang tidak perintah. Ya kan tidak seluruhnya amar itu perintah ya Ustaz. Al aslu fil amri lil wujub, tidak lil wujub. So. Ada yang anbit biha gitu. Iya Ustaz. Jadi tidak wajib, malah dilarang malah. Nah sekarang banyak orang yang menggunakan dalil-dalil tapi tidak sesuai dengan dilalahnya. Jadi saya minta Pondok Nurul Huda ini bisa ini pakar-pakarnya ini Bu Yuni juara kitab standar Sumatera Barat ini. Kasih aplaus dulu. Tidak gampang itu kitab standar MKK di Sumatera Barat. Ya. Kemudian jangan gampang-gampang aja menggunakan hadis. Asalah hadis akulah bisa. Hati-hati, hadis untuk penambah amal ibadah boleh-boleh saja, tapi hadis untuk hukum ya tidak bisa sembarangan ya, dia harus mutawatir dia. Hadis mengkotiaknya bawa ya Ustaz. Jadi dalil diharamkan semuanya, tidak ada orang bisa kerja celah. Hati-hati, ada yang bid'ah seluruhnya tidak bisa bid'ah. Kalau lah bid'ah sadonya acara mau deko bid'ah sama. Masaji itu semuanya masaji bid'ah sama. Kalau bid'ah citon. Ya Nabi tidak pernah pakai mic lah. Ini pernah Nabi pakai mic lah. Pakai karpet ini pernah Nabi. Pakai kacamata tua. Jadi itu hati-hati. Jadi ini yang kedua yang saya minta dari pondok ini sebagai kepala kantor Kementerian Agama, ini jangan hilang. Kemudian yang ketiga, sekarang orang krisis karakter, apa yang disampaikan oleh wali santri tadi, karakter itu penting. Ini yang kita daya saing kita itu karakter. Sekarang orang sudah kehilangan karakter, tapi anak pondok jangan pernah hilang karakter. Kenapa? Yang diajar, yang dididik itu karakternya. Pertama karakter orang berilmu, kemudian karakter orang beribadah, kemudian karakter orang berakhlak. Ini yang pondok. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu wali santri jangan pernah menyesal untuk memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Kenapa? Semua ada. Karakter orang berilmu ada, karakter orang beribadah ada, karakter orang berakhlak juga ada. Kalau ada yang misal menyekolahkan anaknya di pondok pesantren, berarti dipertanyakan karakter orang tuanya. Setuju tuh? Pak Diano? Setuju? Jadi ini yang saya minta. Jangan kita salah arah. Ya kalau bahasa Inggris kok guru bahasa Inggrisnya satu. Pak Asno itu guru bahasa Inggris loh. Aku nak ngecek guru bahasa Inggrisnya sekolah lupa. Kemudian Pak Kasubak si kok guru bahasa Inggrisnya sekolah lupa. Biasa aja.
Tapi guru bahasa Inggris yang pintar berbahasa Inggris tapi juga bisa berkarakter. Ya, beda nggak Pak Bu? Orang tamat pondok pesantren dengan orang sekolah di pondok pesantren dengan orang sekolah di SLTP, STA, kalau dia pulang ke rumah orang tuanya berbeda nggak? Terasa nggak perbedaannya Pak Bu? Itulah yang karakter. Nggak diajan-ajan ya. Memang itu kelaziman, kebiasaan yang dia lakukan. Jadi ini yang saya minta, jangan sampai hilang. Silakan bangun fisiknya, tapi bangun karakter buildingnya. Terakhir, mau tidak banyak-banyak, saya minta Mano Buya Mulyadi tadi, ketua alumni mana? Alai taranga adanya, walaupun yang tidak duduk situ taranga ada Buya Mulyadi. Ya, saya titip ini Nurul Huda untuk Pak Mulyadi sebagai ketua alumni, titip saya. Ya, bagaimana kita mencari celah-celah supaya pondok kita ini bisa berkembang. Ya. Kok jalan nampak mungkin Pak Mulyadi banyak nampaknya. Ya. Kecil Ustaz al-amru bisyai' al-amru biwasaili. Iya, iya Ustaz. Apa yang lebih tahu? Perintah itu akan dilaksanakan dengan ya, alatnya. Jadi alumni alat pengembangan dari Pondok Pesantren Nurul Huda. Itu permintaan Bapak Buya Mulyadi. Nah, kenapa? Karena untuk pengembangan suatu pondok pesantren tidak bisa hanya satu orang saja. Butuh intelektual, ya, butuh orang-orang yang mau, yang cerdas, dan orang-orang yang mau dekat dengan Tuhannya untuk memperjuangkan pondok pesantren. Tapi nyo cerdas tidak dekat dengan Tuhannya, tidak akan nyogen yang mengembangkan pondok. Nah, jadi kalaulah alumni, ya, alumni inilah dekat juga dengan Tuhan. Jadi barangkali demikian harapan saya, mudah-mudahan pondok pesantren Nurul Huda ini semakin berkembang, ya, karena perjalanan pondok pesantren itu memang kayak gitu Bapak-bapak Ibu, ya. Dan pondok pesantren itu adalah suatu wadah untuk bisa membentuk karakter seseorang. Jadi jangan pernah menyesal kalau pekerjaan nanti dia bisa saja. Kalau udah karakter ilmu sudah ada, karakter agama sudah ada, karakter akhlak sudah ada semua. Jadi barangkali mudah-mudahan Nurul Huda semakin hari semakin maju, ya. Dan saya harap seluruh wali murid santri yang ada tolong kasih motivasi anak, ya. Kok oleh karya roh kali doa di anak bisu ana. Kalau meninggal anak doa anak wak siapa? Dia orang lain. Anak kita. Jadi simpanlah tabungan doa itu saat sekarang ini di pondok pesantren melalui memasuki anak. Di barangkali demikian, banyak maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Oktoberisman MA, Guru Ponpes Nurul Huda tahun 1996 sampai 1997. Acara selanjutnya penampilan lagu perpisahan dari kelas 9 dan kelas 12. Disilakan.
Assalamualaikum